Oke, baik. Gimana? Sehat, Kalista? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Oke. Proses syutingnya gimana? Aman? Aman. Aman ya. Boleh ceritain dong sedikit bocoran adegan terakhir nih yang diperanin Kalista nih. Nggak apa-apa nih dibocorin. Sedikit aja, nggak apa-apa. Apa ya? Pokoknya yang pasti sekarang banyak banget aku scene uwu sama Pasha deh. Wow, kayaknya bakal seru nih sama Pasha ya. Udah. Oke. Kalista, ini kan ini ya pertama kali sinetron stripping ya? Kenapa? Untuk pertama kali sinetron stripping ya? Maksudnya buat aku? Di sinetron ini? Sinetron ini pertama kali Kalista untuk stripping kan ya? Oh iya, pertama kali aku syuting. Apa sih alasannya mau ikut, mau berperan di sinetron ini? Padahal kan lagi pandemi begini loh, Kalista. Mungkin karena aku juga lagi online school kali ya, jadi kayak selagi ya sembari mengisi kegiatan gitu deh. Biar produktif ya kan. Kalista itu kan seorang atlet juga ya. Senam kan, kalau nggak salah ya. Kalau disuruh milih antara syuting sama senam, itu Kalista pilih yang mana? Terus yang kedua, kira-kira nanti kelak nih, kan ini baru pertama kali nih main sinetron. Kalau ketagihan, apakah nanti senamnya itu akan ditinggalkan gitu? Itu aja, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, aku jawab yang pertama deh. Boleh nggak dijawab? Iya, silakan. Silakan. Jadi kalau yang pertama sebenarnya aku lebih milih syuting sih, karena jujur syuting itu seru banget, kayak tiap hari tuh nggak monoton, pasti ada aja beda-beda, terus tiap hari pasti ada aja yang seru. Kalau senam ya kita tahu lah rutinnya gitu-gitu aja, walaupun seru juga sih sebenarnya kalau misalnya kita belajar gerakan baru. Tapi kalau misalnya nanti aku ketagihan sinetron, kira-kira bakal lanjut gimnastik atau enggak itu masih sosok lah, tapi kayaknya pasti sih, soalnya aku suka banget kayak kadang-kadang kalau misalnya lagi break syuting atau apa, aku bingung mau ngapain, aku kayak pengen banget ambil gymnastics class atau nggak dance class gitu, pokoknya biar aku orangnya nggak bisa diem soalnya, jadi pokoknya ambil apapun lah yang bisa aku lakuin biar tetap produktif ya kan. Kirain pengen jadi sinetron plus atlet profesional gitu. Kayaknya agak tidak memungkinkan deh dengan waktu stripping yang 24 jam. Enggak deh. Itu sana. Masya Allah, salah. Taruh orangnya salah tempat, bentar ya. Baik, bentar ya. Siapa? Cinta lokasi menurut Kalista tuh gimana? Aku sih belum. Bukan cilok makanan. Belum. Aku sih belum lihat secara langsung di mata aku ya, tapi kalau misalnya aku lihat-lihat kayaknya bakalan common banget nggak sih kayak melihat gituan, tapi aku belum lihat langsung sih jujur. Selamat bergabung. Selamat sore. Silakan ini. So far belum sih, kita semua kayak deketnya sama rata. Iya. Kok kayaknya pengen banget cinlok gitu, gimana? Iya. Apa kita cinlok ya? Karena kan ayolah coba. Penasaran ya. Ya dong, kalau hubungan Kalista dan Antonio nih di lokasi syuting gimana? Ke bawah nggak dengan adegan Kita udah Tom and Jerry beneran sih. Siapa yang jawab dulu? Aku apa kamu? Silakan. Batu kertas gunting. Oke, aku duluan. Hubungan aku sama Kalista itu udah kayak apa ya? Kakak adik kali ya. Soalnya kebetulan di sini aku umurnya juga nggak jauh banget, tapi lebih tua daripada dia. Jadi saya juga baru. Jadi ya aku lebih banyak yang membimbing dia lah, layaknya seorang kakak gitu. Ih, sok bijak banget. Aduh, mau jawaban bijaksana apa jawaban bercanda nih? Oke. Sudah Mbak Nisa ya, sudah dijawab oleh Antonio bahwa Antonio itu lebih ke kakak adik ya, sering curhat bareng berarti ya, kalian berdua ya? Sering berantem sih. Berantem ya? Curhat
Curhat kayaknya enggak enggak ya. sih, kita lebih Enggak. seringnya berantem ya. Berantem. Kalau nggak berantem ya Iya. bercanda. Kalau nggak bercanda ya berantem udah gitu doang. Oke. Sekarang lagi berantem nggak? Kayaknya detik ini ya. Detik ini ya. Baru dimulai. Dibocorin sedikit ya sama Kalista. Sekarang sedang banyak scan yang dekat dengan Antonio. Nah, Oh, iya. sedekat Oh, iya. apa itu? Aduh, aku Dan- aja yang syuting suka deg-degan pokoknya. Oh gitu ya. Bisa deg-degan. Soalnya sekarang ceritanya maksudnya udah mulai kayak ada perubahan gitu ya. Soalnya kayak di mana Pasha yang dulunya hanya istilahnya kayak semuanya hanya untuk Nana, tapi sekarang Pasha itu lagi berusaha untuk move on dari Nana. Dia mencari cara gimana caranya, terus Melampiaskan. ketemu dengan cara mendekati wanita lain. Dan aku tahu Lula itu ternyata punya hati sama sama Pasha. Jadi Pasha mencoba untuk mendekati Lula. Jadi makanya ada banyak scene yang ada Tom and Jerry, tapi Tom and Jerry itu sudah ada mulai diselipkan scene-scene romantis. Tadi sempat terlambat ya. Adegan apa sih yang Iya. terakhir tadi Antonio yang lagi peranin sekarang? Terakhir itu lagi ada adegan biasa karena pengawal, jadi ada adegan fighting tadi. Oh, fighting. Berarti Antonio ini bisa bela diri ya? Wih, Basicnya ada, Hmm. cuma nggak terlalu jago. Tapi jujur di judul ini aku banyak belajar bela diri. Jadi kayak maksudnya ada waktu kosong, waktu senggang, ada jeda scene atau nggak sebelum Isoma, aku pasti latihan bela diri sama tim action. Oh, oke. Aku Seru saksi. banget kayaknya nih. Perannya Pasha ya. Sama nggak sih sama di dunia aslinya tuh? Kalau Pasha Mantio ini? Waduh, sangat kontras 180 derajat ya. Soalnya kayak Pasha itu orangnya Gimana tuh? Bisa diceritain pendiam. Kalau Pasha itu orangnya pendiam, cool, terus bisa menyelesaikan masalah semua serba tenang, selalu berpikir positif. Terus orangnya juga nggak terlalu suka ngelawak. Terus bisa mengontrol keinginannya dia lah gitu. Tapi kalau Antonio ya lawan katanya. Jadi kayak setuju. itulah Setuju. Lula tahu lah. Gimana kalau Antonio? Lebih lucu lah ya, Gimana kalau Kalista ya, Kalista ya. Gimana tuh pendapatnya? Setuju nggak? Apa? Setuju banget. Kalau peran Pasha itu lebih setuju banget. Jadi emang Pasha itu sama Antonio berbeda jauh ya. Berbeda jauh. Berbeda jauh, 180 derajat. Jadi Pokoknya kayak kadang-kadang ada kayak Pasha menjelaskan, dan cara Pasha ngomong aja kayak harus singkat, jelas, dan padat gitu. Tapi kalau di dunia nyata ya lebih bertele-tele gitu. Gimana sih? Kan lagi pandemi kayak gini nih. Gimana sih kalian untuk menghadapi stripping kayak gini ya? Untuk pertama Antonio dan Kalista gitu kan. Apalagi membagi waktu di dunia nyatanya itu loh. Sangat sulit kayaknya kan. Silakan untuk pertama mungkin aku minta Kalista dahulu kali ya. Jadi buat lagi masa pandemi kayak gini, kita tuh syuting bener-bener dijaga banget sih. Pertama kesehatannya, apalagi tiap minggu kita pasti suntik vitamin, habis itu swab antigen tuh udah pasti. Terus kalau misalnya buat dunia nyata ya, keseruan kita juga pasti syuting doang sih. Jadi kayak kita spend time di sini terus juga, terus kita have fun di sini, kita istirahat juga di sini. Selalu juga kondisi ya pastinya ya Kalista ya. Iya, kayak contoh nih, kita kan kayak callingan jam 10 gitu. Terus pagi-paginya kita selalu ngumpul sama pemain-pemain dan kru-kru. Kita kayak olahraga bareng pagi-pagi, terus kita ke sungai. Nggak usah ngomong, nggak ikut kan? Kalian kali Nggak bangun. Tadi aku bangun, tadi aku memutuskan untuk nggak ke sungai. Karena mau olahraga di sini. Ya. Jadi kayak gitu sih, maksudnya dengan situasi seperti ini kan ya kita berusaha untuk menghindari virus ya. Ya kita menjaga imunitas kita dan menaikkan daya tahan tubuh kita ya dengan cara
kita tetap have fun sama yang lain, sama teman-teman, sama kru-kru ya, tapi dengan cara have fun-nya yang positif gitu, maksudnya yang kayak contoh olahraga, terus kita jalan-jalan, atau mungkin setelah syuting kita masih ada waktu luang sebelum tidur kita main PS dulu seru-seruan. Jadi kan kita Itu istilahnya kamu kali, Nyok, bukan aku. ya iya. Terus kita kan intinya kayak membuat gimana biar diri kita selalu lupa sama virus-virus dan kita Stay happy pokoknya. Ya intinya stay happy. Pertanyaan untuk Kalista dan Antonio, kira-kira kedepannya tertarik memerankan karakter apa? Terus di sinetron Buka Harian Seorang Istri ada pengalaman acting apa yang berkesan? Oke. Mau coba kamu dulu? Mau dulu. Mungkin Antonio dulu silakan. Aku ke depannya mungkin pengen karakter bad boy kali ya. Bad boy. Dimana bad boy tapi cool. Iya, lebih jatuhnya pengen karakter bad boy sih. Tapi kayak masih perannya kayak mungkin anak remaja, terus masih anak SMA atau kuliahan, terus bad boy. Kenapa nih maunya bad boy? Kenapa? Karena Antonio ingin... nih jangan-jangan bad boy juga di dunia aslinya. Bukan, Oh, justru bukan. aku di dunia Masa nyata, bukan? justru aku di dunia nyata itu terlalu good boy. Jadi aku ingin keluar dari zona nyaman aku, pengen mencoba karakter baru, itu karakter bad boy kan. Kalau bad boy kan gimana sih, kayak bahasa tubuhnya, terus intonasi yang digunakan seperti apa, terus gerak-geriknya juga gimana, itu kan bad boy berbeda. Jadi pengen Ada tantangan nggak nih katanya untuk Apa, berakting di atau pengalaman? Ada kesan pengalaman apa di sinetron kalau ini? karena sekarang udah episode 200-an ya, kalau ditanya berkesannya apa, jujur banyak banget. Tapi mungkin yang terakhir ini yang paling Hi Kevin. Justru mungkin yang paling berkesan itu buat aku, ya mungkin yang baru-baru ini aja sih, dimana aku menceritakan semuanya sama Dewa, rahasia aku yang paling besar, yaitu kalau aku adalah calon istri Alia, karena itu jujur panjang halamannya, total 14 halaman, aku ngomel sendiri. Bener, dan aku nungguin. Ada Lula di situ kan? Iya, jadi aku di bawah kamera tuh kayak, situ. ini kok nggak selesai ya dialognya, lama banget. Tapi kamu yang paling berkesan menurut aku yang Bu Nawang meninggal. Yang Bu Nawang meninggal ya? Oh iya, aku sampai lupa. Ya itu juga karena itu menghabiskan banyak tenaga. Makanya aku bilang lagi yang baru-baru ini kan, Kalau baru-baru ini kenapa itu berkesan? Karena itu aku 14 halaman ngomong-ngomong sendiri, terus dengan satu halaman itu dialognya sangat amat panjang. Istilahnya aku tuh merangkum apa yang terjadi dari BHSI episode 1 sampai episode 200. Bener sih. Ya. Itu yang terjadi, aku merangkum itu semua. Dan plus Pak Dewa dan Cinta juga ada sempat ngomong sama aku, "Nio, jujur aku capek berdiri gitu." Iya, sabar Cin, sebentar lagi Cin. Itu sih. Kalista gimana nih? Ada memerankan karakter lain nggak? Aku pengen meranin karakter anak SMA sih yang seumuran aku gitu. I'm so excited. Kayak pengen aja gitu. Anak SMA yang centil. Terus kok dia yang jawab? Kayak deketin. Udah satu judul kalau gitu. Aku bad boy-nya, kamu yang centilnya. Iya sih. Jadi kita nanti bakal ketemu di next judul ya, guys. Kenapa sih dengan mau memerankan anak SMA? Karena pengen aja yang seumuran aku, kayak sekolah-sekolah, cerita-cerita sekolah tuh seru banget tau, kayak gemes-gemes gitu. Gitu. Terus kan dia mungkin lagi masa-masa SMA kan, jadi dia ingin merasakan cinta SMA gimana. Soalnya di Buku Harian Seorang Istri dia tidak mendapatkan itu. Iya, soalnya kan sekarang juga sekolahnya online, jadi aku juga tidak bisa merasakan di dunia nyata ataupun di dunia sinetron BHSI karena aku cinta bertepuk sebelah tangan. Kita bertepuk sebelah tangan. Kesan aktingnya nih sama di sinetron gimana? Kenapa? Kesan-kesannya? Banyak banget sih, apalagi kan ini pertama kali aku syuting. Semua acting aku belajarnya dari sinetron ini, jadi
semuanya itu berkesan buat aku, semuanya itu pelajaran buat aku sambil syuting sambil belajar, jadi everything is berkesan. Iya, terus to be honest itu untuk pertama kali seperti Kalista tuh yang sebelumnya belum pernah syuting sama sekali, walaupun belum pernah kayak FTV, belum pernah film, belum pernah sinetron. Terus di judul ini langsung mendapatkan peran sebagai Lula, itu termasuk hebat banget sih dia. Termasuk sudah amat sangat hebat. Kayak dia sudah makan banget karakternya dia. Di mana dia harus melindungi kakaknya, di mana dia harus centil sama Pasha, di mana dia harus benci sama Alia dan Dewa. Itu dia dapat banget sih. Kalau menurut kalian nih, dari semua aktor, aktris di BHSI nih, kalian kagumin siapa sih? Coba Kalian aku sih siapa? Mama Farah. Siapa? Benci. Aku Mama Farah. Kagumin Farah. siapa? Kagumin siapa? Kagumin siapa? Aku Kalau Pasha deh. Kalista siapa? Mama Farah. Kenapa Mama Farah Kalista? Karena Mama Farah keren banget. Dia kalau misalnya lagi acting kayak gitu, kayak misalnya kemarin nih, scene yang baru-baru yang kebongkar semuanya kejahatannya, itu dia bisa nangis tuh kayak buka keran air. Di sini kayak bisa terus gitu. Terus kalau marah tuh kayak kita semua sampai ketakutan sendiri. Tuh kayak Mama Farah deh. Kalau Kalau Antonio, kamu nih Ratu. Bisa kalian siapa nih? Aku siapa ya? Nah, aku Mama Farah sama Zoe, karena Zoe juga bisa buka keran air mata, terus dia bisa actingnya matanya hidup banget, kayak misalnya kalau misalnya dia kelihatan kayak suka sama orang tuh bener-bener kelihatan kayak cing gitu. Pernah nggak sih Kalista itu sharing belajar acting sama Mama Farah? Oh, sering banget. Sering banget ya. Oke. Kalau Antonio? Aku yang aku kagumin ya. Lu lah. Iya, salah satunya aku kagumin Lula. Karena dia keren sih pemerannya Lula. Aku siapa ya? Ini harus satu orang banget. Bebas sih, bebas. Maksudnya setiap pemain kayak ada kelebihannya masing-masing gitu loh. Jadi kayak mungkin karena aku banyak belajarnya itu sama banyak sharing itu ya sama Bu Farah. Kalau sharing sama ya. Roni lah. Dia justru banyak belajar fighting sama aku. Sama aku paling sering juga awal-awal, karena awal-awal scene aku banyaknya sering sama Alia. Aku sering sharing juga sama Alia karena aku tahu dia si Hana juga dia kan termasuk jauh senior daripada aku, jadi aku banyak bertukar pikiran juga, kayak pas kalau marah aku adegan ini pas nggak segini atau nggak, mau aku lebih tinggi atau lebih rendah, kayak gitu. Aku Bu Farah sama Hana sih, karena aku paling sering sharing sama mereka. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media, namanya Mbak Dewi. Iya, halo. PPKM ini Kalista dan Antonio serta kru itu stay-nya di lokasi syuting apa enggak? Terus peraturan khusus apa sih dari PH? Apa? Tiap minggu harus swab antigen enggak gitu? Pendengaran ya? Iya. Kita bahkan sebelum PPKM juga tiap minggu udah swab antigen kok. Swab antigen dan semua protokol kesehatan. Pastinya langsung stay di lokasi syuting kali ya kalian ya? Karantina, isolation. Untuk kita karantina di satu tempat, dimana kita tidak boleh keluar masuk gitu. Kita harus stay di sana aja. Jadi makin enak lihat mukanya tiap hari. Bangun tidur lihat dia, mau tidur lihat dia. Ada nggak sih karakter Pasha atau Adi sendiri di sinetron yang akhirnya terbawa ke kehidupan sehari-hari kalian? Dari Antonio dulu kali ya. Karakternya ke bawah gitu ya. Karakter aku yang ke bawah itu, mungkin bagian ini sih, yang bagian aku ribut-ribut sama Lula. Iya, jadi karena aku terlalu sering Tom and Jerry, di mana Opa memberikan aku kebebasan kalau udah ribut sama Lula, ya udah ribut aja kayak Tom and Jerry gitu. Jadi itu udah menjadi Pasha semi Antonio. Iya benar. Iya, jadi udah intinya nyosor aja, jawab aja. Ya benar. Bahkan kita biasanya kalau misalnya udah scene ribut-ribut kayak gitu, kadang-kadang bener-bener skripnya kayak cuma segini. Tapi kita bisa bikin sampai kayak segini. Kayak nggak tahu kita bikinnya gimana, udah kayak let it flow aja.
Kalau aku sendiri yang ke bawah karakter aku apa ya? Kayaknya emang dari awal karakternya Lula sama Kalista nggak beda-beda jauh banget deh. Jadi seneng ya ngebawain si Lula ini ya. Untuk Kalista, Ya. tadi kan katanya nggak beda-beda jauh ya, Lula sama Kalista di kehidupan nyata gitu ya. Itu samanya pada bagian apa? Pada hal apa yang membuat ya apa karakter sama itu yang pertama, yang kedua sulit nggak sih meranin Lula Kalista itu? Oke, gitu aja. Kan Ya, yang pertama yang sama dari Lula sama Kalista itu sama-sama kayak bertanduk. Pokoknya kita berdua tuh sama-sama kayak tegas, lebih ke galak sih. Terus kayak aku sama-sama kayak Lula adalah aku tuh paling gak suka disalahin kalau misalnya aku emang gak salah. Jadi kayak kalau misalnya anak-anak kan nggak apa-apa demi kebaikan gitu. Kalau misalnya Lula kan kayak kalau misalnya aku nggak salah ya gas terus, itu sama banget kayak Kalista. And apalagi yang sama dari Lula ya? I think that's all. Dan yang pertanyaan kedua, susah nggak meranin Lula? So far aku enjoy sih meranin Lula. Kayak kalau misalnya ada susah pun aku anggap itu sebagai rintangan, terus sebagai pembelajaran juga biar acting aku bisa berkembang. gimana Mas Ivan? Cukup? Atau udah lagi? Terima kasih Kalista. Lula mengatakan kesehariannya dengan sebagai Lula sama gitu ya, tegas atau lebih bisa dikatakan galak gitu ya. Terus terang saya sangat suka perannya di BHSI itu karena Lula adalah gadis yang pemberani. Gadis yang berani dalam tanda petik melawan ketika merasa tidak salah kok disalahkan. Itu saya sangat suka itu, karena biasanya di sinetron-sinetron kita kan selalu kalau udah gitu ya udah diem, ngalah dan hanya nangis. Tapi dalam kesehariannya di dalam keluarga, apakah Lula juga demikian? Kalista juga demikian. Itu aja. Dia mah perempuan sendiri di keluarga, jadi maju terus. Bener sekali. Aku ratunya di keluarga. Karena abang sama adik aku itu dua-duanya laki-laki, jadi aku kebiasaan dari kecil nggak menye-menye gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku bener ya aku gas terus, nggak ada aku yang kayak Kira-kira bagaimana nanti kalau misalnya ya punya pacar, apakah sikap seperti itu akan diteruskan? Nah, mungkin lihat nanti ya, nggak tahu. Tapi, kayaknya mungkin iya deh. Ya kalau misalnya selagi kita nggak salah gitu kan. Ya intinya perempuan benar. Dia perempuan benar. Oke, gimana Mbak Fati? bukan perempuan benar Antonio, dia perempuan berani dan bersikap. Iya. Nah, maksudnya kan tadi pertanyaannya kalau pacaran kan. Iya. Walaupun dia punya sikap. Tapi aku punya feeling nih kalau yang salah cowok, yang salah Kalistanya tetap Kalistanya yang benar. Enggak. Kalau itu enggak karena aku udah kebiasaan banget kalau misalnya emang aku salah pasti aku ngomong aku salah. Kalau berantem itu perempuan itu selalu benar. Nah, itu dia. Itu maksudnya Women Antonio. always right. Pasal enggak lah. Pasal 1 Enggak lah. wanita selalu benar. Pasal 2 kembali ke pasal 1. Pasal 1 ya. Oke, terima kasih. Sudah? Sama-sama. Nah, aku mau nanya ke Antonio nih. Ya. Kan di Antonio bercerita kalau ada adegan fightingnya ya. Ya. Bersama kru-krunya ya. Itu ada ini nggak sih khusus gitu loh Antonio tuh belajar latihannya. Iya. Jadi ada baru-baru ini kayak kemarin aku ada jeda scene dan juga waktu sebelum break ada 30 menit gitu. Waktu aku break itu aku isi waktu aku latihan sama tim fighter sama tim action. Nah, itu aku diajarin khusus kayak istilahnya taekwondo. Jadi di mana lebih banyak gerakan kaki dan nendang gitu. Nah, besoknya ada adegan fighting sama anak buahnya Bu Farah. Atau tayangnya hari ini atau besok nggak tahu. Nah, di adegan itu
Bang Daud, direkturnya Fighting, itu minta aku buat pakai apa yang kamu pelajarin kemarin, pakai yang kamu pelajarin taekwondo itu. Jadi mau nggak mau dia bilang bisa mau nggak bisa harus dipakai hari ini juga buat actionnya. Tapi so far so good sih. Emang mau nggak mau harus ada di push sedikit, jadi akhirnya kita bisa. Kece. Sudah lama kan di BHSI ini? Iya. Sudah. Kalau iya mau siapa dulu? Kamu dulu lah, Lesta. Aku sih yang bikin kangen di rumah adalah keluargaku. Abang adek, kangen banget. Kangen main bareng, kangen berantem bareng. Itu aja sih. Papa, kangen papa. Ya papanya yang terakhir. Papa yang terakhir. Ya harus yang pertama. Tadi lupa. Oke, kalau Antonio? Kalau aku jujur di keluarga di Jakarta kan aku nggak ada keluarga, aku asli dari Bali dan seluruh keluarga besar aku maupun keluarga kecil aku adanya semua di Bali. Jadi dibilang kangen, aku sangat amat kangen sama keluarga aku yang ada di Bali. Terus ini udah syuting udah 5 bulan mau 6 bulan ya? Masuk 6 bulan? It's July, 7 bulan. 7 bulan, mau 7 bulan ya? Sudah 6 bulan lebih lah hitungannya. Itu aku jarang. Udah 7 bulan. 7 bulan, oke, maaf. Galak ya tuh. Itu dia maksud aku, galak. Itu dia maksud. Terus udah 7 bulan. Aku mungkin baru ketemu orang tua aku 2 kali atau 3 kali sih. Terus plus juga ditambah COVID, waktu udah sempat menurun, sempat ke Bali. Terus sekarang orang tua aku sempat mau datang, tapi COVID-nya tinggi lagi. Jadi mereka cancel lagi untuk Jakarta. Mendingan kita syuting di Bali. Wah, iya. Aku sudah saranin tempat buat syuting di tempat aku sih, di Museum Blanco. Please. Tapi tapi belum bisa. Dan syuting di sana kan indah sekali. Aku mau tanya, kalau di dunia nyata, karakter cewek idaman apa sih untuk Antonio? Seperti apa? Apakah kayak Lula, pemberani, atau kayak Nana, lemah lembut? Atau bahkan kayak Alia, yang suka mencari masalah, yang sering bikin drama? Itu 3 karakter gabung jadi satu tuh idaman aku deh. Butuh pemberaninya, butuh pembuat masalahnya, dan sama butuh lembutnya, kasih sayangnya, yang penyayang. Oke, ada drama-dramanya dikit juga ya Antonio ya? Enggak, soalnya orang yang pembuat masalah itu kita ambil sisi positif ya. Biasanya mereka lebih kreatif biasa membuat masalah itu, karena mereka selalu berpikir out of the box. Jadi butuh juga perempuan yang bisa berpikir seperti itu. Oke, karena kita udah sore ya untuk kali ini, kita akhiri nih wawancara eksklusifnya bersama Antonio dan Kalista. Boleh satu lagi nggak Mbak? Oh, mau ada Riri sudah menjadi pemain sinetron yang lumayan terkenal lah, seperti apa sih menyikapi dirinya. Terus yang kedua mau minta komentar sedikit dong, infonya ada Cinlok nih katanya sama Zoe Abbas Jackson, bener nggak sih? Makasih. Oke. Yang pertama enggak lah, aku nggak ngerasa seperti itu. Aku ngerasa masih sama-sama aja seperti aku yang waktu pertama kali ketemu sama Bang. Itu loh Bang, kayak nggak ada aku ngerasa kayak sekarang lebih ini lebih itu, nggak ada. Hanya mungkin lebih banyak pengalaman saja sama ilmu yang aku dapat selama aku berada di dunia entertain sih. Aku nggak ada kayak ngerasa aku artis atau sekarang aku ngerasa lebih tinggi, nggak ada. Aku ngerasa sama-sama saja. Tapi aku bersyukur apa yang diberikan sampai sekarang. Pertanyaan keduanya tuh Antonio, apakah ada Cinlok nih sama Zizu? Pertanyaannya sering ya, sampai bosan jawab gak? Iya, banyak banget yang nanya gitu, jujur nggak ada sama sekali. Teman-teman ya berarti ya, Antonio ya. Kayak maksudnya ya kita semua ya gimana, karena sudah 7 bulan selalu bareng dan scene-nya bareng, lokasinya sama, apapun bareng, jadi kita sudah sangat amat dekat, bukan sama satu orang saja. Tapi aku sama Lola pun juga seperti itu, aku sama Zoe juga seperti itu, bahkan aku sama Hana pun juga seperti itu, aku sama Cinta sama Kak Kevin pun juga seperti itu. Jadi kayak kita benar-benar family gitu. Oke nih, kan kita sudah di ujung acara, udah mau penutupan. Silakan Kalista dan Antonio untuk mempromosikan sinetronnya bareng-bareng. Oke. Pokoknya jangan lupa buat kalian semua untuk nonton
Tonton terus buku harian seorang istri setiap hari jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di SCTV 1 1 untuk semua. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Antonio dan Kalista. Sehat-sehat selalu Yes, ya. terima kasih. Kakak juga. Ya. Semoga juga. Selamat sore untuk rekan-rekan media. Naik sepeda lagi. Terima kasih yang telah bergabung. Terima kasih. Terima kasih dan sehat-sehat selalu.